Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk memetik hikmah dari perjalanan aku kemarin. Kalau teman-teman udah lihat video aku yang sebelumnya, teman-teman pasti tahu kalau aku adalah orang yang sangat suka journaling. Aku suka nulis di buku tulis aku perihal perasaan, perihal pengalaman, dan pelajaran hidup lainnya yang aku dapetin setiap hari. Di pagi hari pasti aku bakal journaling. Jadi ngomongin journaling, kemarin waktu tanggal 28 Desember, aku itu ke Bogor dan selama perjalanan di sana itu aku tulis di buku aku. Dan setelah aku baca ulang pada tanggal 28 Desember itu, ada beberapa hal yang ternyata sudah pernah aku minta ke Allah dan baru dikabulkan pada saat itu. Tapi momentumnya tuh bener-bener pas banget. Jadi ceritanya waktu tanggal 28 Oktober itu aku harus ke Bogor, tapi karena aku tuh baru selesai UAS di kampus dan aku juga baru nyelesain beberapa pekerjaan dan masih ada banyak pekerjaan lain yang belum selesai. Akhirnya aku tuh males banget, aku nggak mau banget untuk diajak pergi ke sana. Tapi karena yang ngajak itu adalah orang-orang penting, guru dan juga teman-teman dekat aku, akhirnya aku harus ikut. Nah, pada saat ikut, aku nggak mau suuzon apa-apa saat itu, karena aku berusaha untuk narik hal-hal baik aja. Meskipun dengan perasaan berat hati, aku anggap itu sebagai perjalanan yang ya lumayan aja. Semoga dengan perjalanan ini seenggaknya hal-hal yang sekarang buat aku mumet itu bisa dikesampingkan dulu dan aku bisa sedikit istirahat. Nah, setelah nyampe di Bogor, itu kita belum bisa staycation check-in karena check-innya di situ jam 1 dan sedangkan itu masih jam 10. Jadi untuk nggak buang-buang waktu, akhirnya kita memutusin pergi ke wisata terdekat di situ, namanya Cigua Wisata. Nah, teman-teman ada yang udah pernah ke sana belum? Aku nggak nyangka itu adalah salah satu destinasi wisata yang nggak pernah direncanakan. Cuma aku nggak tahu kalau ternyata di Bogor tuh ada tempat sebagus itu. Dan kenapa bagus menurut aku? Karena itu tuh nuansanya bener-bener nature banget. Dan pas-pasan aku tuh lagi butuh banget dengan pemandangan yang nature. Dan ternyata aku pernah berdoa. Dan aku pernah nulis di jurnal aku juga kalau coba aja sehari aja aku pengen muter-muter di tempat yang luas. Yang dimana nuansa dan pemandangannya tuh isinya nature atau alam. Dan betapa kagetnya aku pada saat itu karena ternyata momen itu adalah doa-doa yang pernah aku langitkan dan Allah kabulin pada saat itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lanjut, abis selesai kita sekitar 2,5 jam muter-muter di Cigua Wisata, kita check-in di villa terdekat di situ dan betapa bahagianya aku dan teman-teman perempuan aku yang lain dapat kamar di dalam itu yang dimana pas kita keluar kamar langsung hamparan taman yang luas dan juga bisa buat tempat olahraga juga di situ. Karena saat itu lagi hujan, jadi kita semua tuh langsung hujan-hujanan dan menikmati momen-momen pada saat itu. Aku main hujan-hujanan di situ sama teman-teman aku, terus kita juga olahraga bareng di situ, ada badminton, terus ada bola. Habis itu kita lanjut renang dan aku sama teman-teman aku ngabisin waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam untuk renang saat itu. Itu momen yang bahagia banget sih buat aku. Setelah itu kita nginep malam hari dan besok paginya, Masya Allah banget, aku ketika ngebuka kamar di pintu yang sebelah kanan, itu adalah sebuah pemandangan yang bagus banget dan saat itu tuh bener-bener cozy. Aku inget banget aku pernah berdoa pengen murojaah di depan kamar yang dimana ketika aku ngeliat ke depan itu semua pemandangannya tuh alam dan gemercik hujan atau gemercik gerimis. Dan pada saat itu aku benar-benar ngerasain momen itu. Aku murojaah di situ selama kurang lebih 1 sampai 2 jam dan
hati aku tuh penuh banget dengan perasaan bersyukur karena aku bisa kumpul sama teman-teman aku bisa silaturahmi sama guru-guru aku, dan juga ada banyak hal yang ternyata bikin aku merasa sangat bersyukur. Setelah semua momen itu selesai, kita pulang, aku pasti selalu nulis di jurnal. Aku baru ngeh banget karena aku baru buka jurnalnya kemarin, jurnal buku aku, dan aku nggak nyangka banget kalau ternyata hal-hal yang terjadi di hidup aku di tanggal 28 sampai tanggal 29 kemarin itu adalah hal-hal yang pernah aku doakan, hal-hal yang pernah aku minta ke Allah, dan ternyata Allah tuh akan ngabulin. Mungkin kita pernah berdoa dan kita selalu bertanya kapan doa kita akan dikabulin. Aku juga pernah jadi orang yang selalu mempertanyakan sama Allah kapan doa-doa aku tuh akan dikabulin. Tapi ternyata bagian terbaik dari berdoa itu bukan itu, teman-teman. Jadi, kalau emang kita ada keinginan di hati kita, kita minta aja sama Allah. Kapan dikabulnya, itu pasti waktunya adalah waktu yang terbaik. Aku yakin banget kenapa Allah kabulin pada saat itu, karena itu adalah momen yang pas banget buat aku untuk ngerasa bahagia. Mungkin kalau aku dalam keadaan yang lagi senang banget, aku ngerasa hal-hal yang terjadi di tanggal 28 kemarin itu hal yang biasa aja. Tapi setelah aku pikir-pikir, kemarin aku bener-bener bahagia banget karena emang aku keadaannya lagi butuh kebahagiaan. Jadi Allah ngasih kebahagiaan bertubi-tubi di sela-sela rasa pusing, hektik aku, dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa buat aku. Jadi momentum yang sangat memorable sehingga aku selalu bersyukur selama perjalanan kemarin itu. Hal yang paling berharga yang akan aku ingat sampai sekarang dan aku selalu tulis di jurnal aku adalah walaupun ada banyak hal-hal besar atau mimpi-mimpi kita yang belum kita dapat, yang belum Allah kabulin sampai sekarang, kita harus ingat kalau sebenarnya kita tuh lagi berjalan di atas doa-doa yang pernah kita minta sama Allah. Coba teman-teman ingat kembali, teman-teman pernah minta apa sama Allah, mau itu hal kecil, mau itu hal besar, yang ternyata doanya udah dari lama, tapi Allah baru kabulin sekarang-sekarang ini. Dan momennya itu pas-pasan banget. Semisal kita berdoa pengen ketemu sama teman kita di tanggal sekian, terus ternyata Allah nggak kabulin, Allah nggak izin karena beberapa halangan sehingga kita belum bisa ketemu mereka, tapi di lain waktu Allah mengabulkan itu dan timingnya tuh pas banget. Kalian lagi sama-sama saling rindu, kalian lagi sama-sama saling kenal, kalian lagi sama-sama saling ingin ketemu, maka itu akan adalah timing yang sangat-sangat bagus banget. Mungkin emang apa yang kita minta sekarang nggak langsung dikabulin sama Allah, tapi percaya deh, di waktu yang tepat, Allah tuh pasti akan ngabulin hal itu. Dan ketika kita menerima apa yang kita mau itu, apa yang kita impikan sejak lama itu pasti kita menerimanya dalam keadaan yang siap. Allah pasti akan ngasih ke kita dalam keadaan kita yang udah pantas, kita yang udah siap untuk menerima hal itu. Mungkin sekarang kalau emang belum dikabulin, kita bisa banyak belajar dulu untuk mempersiapkan diri supaya doa-doa kita itu ketika dikabulin ke kita udah dalam keadaan yang bisa menjaganya, siap menjaganya, dan kita bisa bersyukur dengan baik. Jadi, semoga kisah aku yang aku sampaikan sama teman-teman sekarang ini bisa bikin teman-teman untuk percaya bahwa kalau kita emang menginginkan sesuatu, berdoa aja. Jangan takut doa itu nggak dikabulin. Sekecil apapun dan sebesar apapun, jangan pernah ragu untuk berdoa. Karena di waktu yang tepat, pasti Allah akan kabulin doa kita. Segitu aja video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.